bersama kita berdua, aku Ayu dan juga aku Putri Andriana. hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah, kita masih ngomongin tentang semua hal yang berkaitan tentang Halloween. Tapi ya Put ya, ini aku pengen ngobrol aja sih. Menurut kamu, kan di Indonesia kan Halloween tuh belum terlalu yang semeriah di luar negeri ya kan? Tapi ada nggak sih tradisi-tradisi unik menurut kamu yang dilakukan sama orang Indonesia ketika Halloween? Nah, kalau menurut aku ya, jadi karena ini tuh adalah tradisi yang dari satu wilayah terus menyebar ke penjuru dunia, pasti tuh negara-negara lainnya juga merayakan mengikuti dari negara lainnya. Jadi setiap negara tuh punya tradisi unik masing-masing untuk merayakan Halloween. Tapi gitu. sebenarnya kalau menurut aku di Indonesia sendiri belum ada belum sih ya. ada, benar. Belum ada sesuatu yang kayak orang Indonesia kalau ngerayain Halloween harus kayak gini nih. Benar. Belum. Tapi jangan sedih karena sebenarnya nih ya di negara-negara lain banyak banget tradisi-tradisi uniknya yang pastinya nggak kalah serunya. Dan jangan sedih juga, di segmen kali ini kita akan ngajak kalian jalan-jalan keliling dunia buat nengok-nengok satu persatu. Kalau di negara ini kira-kira tradisi khasnya pas Halloween apa ya? Siapa tahu ya tradisi unik di negara lain tuh bisa menjadi inspirasi kalian untuk merayakan Halloween di Indonesia. Bener banget. Contohnya ada apa nih, Pon? Nih, yang pertama itu ada di Irlandia. Jadi Irlandia itu disebut sebagai negara tempat lahirnya tradisi Halloween. Ada banyak kesamaan antara perayaan yang dilakukan di Irlandia dan juga Amerika Serikat, di mana warganya itu merayakan Halloween dengan membuat api unggun. Kemudian anak-anaknya tuh nanti akan memakai kostum monster. Nah, pada malam harinya mereka menghabiskan waktu untuk berkeliling dari rumah ke rumah sambil mengucapkan trick or treat. Selain itu, anak-anak juga biasanya memainkan knock a door, di mana mereka itu akan mengetuk pintu tetangga dan kabur sebelum pemilik rumah menjawab mereka. Agak jahil lah. Iseng mungkin banget ya. Kalau di kita sekarang zamannya prank kali ya, gitu. Nah, terus kemudian nih Halloween di Irlandia juga dimeriahkan dengan Magnus Halloween Parade, yaitu parade patung-patung raksasa menyeramkan yang diarak ke berbagai jalan di kota itu. Nah, terakhir Halloween di Irlandia juga akan terasa lebih seru jika kita merayakannya sambil makan mereka itu roti kismis khas Irlandia. Seperti yang tadi udah jelasin segmen 2 ya. Sebenarnya kayaknya ya karena itu roti kismis, sebenarnya lumayan simple ya. Kita bisa bikin sendiri itu si bamrek itu. Ya, cuman ya kita di sini namanya roti kismis aja. Roti di sana namanya bamrek. Bener. Nah, tadi dari Irlandia kita jalan-jalan melancong ke Hong Kong. Di Hong Kong, perayaan Halloween ini dikenal dengan sebutan Yule Lan atau bahasa Inggrisnya adalah Hungry Ghost Festival. Dan perayaan ini diadakan untuk memperingati kematian para kerabat. Hungry Ghost Festival sendiri diadakan di setiap tanggal 14 atau 25 pada bulan ke-7 kalender Cina. Tujuan dari festival ini adalah untuk mengirimkan makanan atau minuman kegemaran para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal. Jadi satu yang unik adalah bukan tanggal 31 Oktober. Kedua, sebenarnya ini tradisi kayak gini sering juga nih di Indonesia ngirim-ngirim sajen gitu kepercayaan-kepercayaan tertentu. Nah, pada saat Halloween, masyarakat Hong Kong itu melakukan ritual dengan cara membakar gambar uang kertas di luar rumah atau toko mereka di sepanjang sisi jalan. Tapi ada juga yang pergi ke kuil untuk melakukan pembakaran dupa. Hal tersebut dipercaya untuk membuat para roh dapat menikmati buah dan uang yang telah mereka sediakan agar para roh tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat. Selain itu, biasanya para keluarga akan makan bersama 3 kali sehari dan menyisakan bangku kosong untuk kerabat mereka yang sudah meninggal. Ya ampun. Dan selama bulan Halloween juga, kamu akan menemukan banyak banget upacara. Mulai dari jalanan, pasar, hingga kuil. Selama upacara di jalanan, orang-orang akan berkumpul untuk merayakan festival tersebut. Cuman lagi-lagi tujuannya tuh untuk mengenang kerabat yang telah meninggal ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong budaya mengenang kerabat yang udah meninggal, ini juga dilakukan di Meksiko. Jadi perayaan Halloween di Meksiko itu tidak seperti perayaan yang biasanya kita lihat atau yang biasa kita lihat kan happy-happy ya. Tapi di negara sana itu perayaannya itu bernama Dia de los Muertos atau Day of the Dead yang artinya tuh hari orang mati. Nah, perayaan ini tuh dilakukan setiap tanggal 1 dan 2 di bulan November, di mana bertepatan dengan perayaan All Saints Day dan All Souls Day bagi umat Katolik.
Nah, poin utama dari perayaan Dia de los Muertos ini tuh untuk menunjukkan cinta dan penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Bahkan ya, di kota-kota Meksiko itu banyak orang bersukaria sambil mengenakan kostum dan riasan wajah berwarna-warni. Mereka juga melakukan parade, berpesta, menyanyi, menari, dan memberikan persembahan kepada arwah orang terkasih. Ritual yang dilakukan ini tuh penuh dengan makna simbolis. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang pernah nonton film animasi yang judulnya itu Coco, nah film animasi itu tuh menyajikan latar belakang cerita tradisi perayaan Dia de los Muertos. Jadi kalau mau ngelihat lebih jelas atau mau tahu ceritanya bisa nonton film Coco tadi. Wah, aku udah nonton sih film Coco. Udah ya? Dan sumpah untuk kalian yang belum nonton harus nonton karena aku tuh nontonnya sampai nangis-nangis. Pasti sedih ya? Sedih banget, beneran sedih banget. Terus sampai kayak terngiang-ngiang lagunya Remember Me. Sampai sekarang, aduh aku suka banget Tapi sih. kalau kita lihat ya dari cerita kita tadi nih penjelasan, itu rata-rata sebenarnya maksud dari Halloween tuh perayaannya mengenang hari kematian, tapi merayakannya juga dengan sukacita. Iya, gitu. karena sebenarnya mungkin kan life must go on juga. Betul, dan setuju. untuk kerabat-kerabat yang kita cintai yang sudah meninggal harus didoakan semoga mereka tenang di alam sana ya. Nah, selanjutnya kita jalan-jalan ke Asia nih, kita akan ke Jepang. Jadi perayaan Halloween di Jepang dimeriahkan dengan adanya Halloween Parade Kawasaki atau nama lengkapnya adalah Parade Halloween Kawasaki tadi yang diselenggarakan pada pukul 14.30 dan berlangsung hingga pukul 16.00 pada hari Minggu terakhir di bulan Oktober. Jadi nggak harus tanggal 31 tepat ya, bisa beda-beda. Dan alih-alih berdandan seperti hantu yang menakutkan, justru warga Jepang yang mengikuti parade ini memakai kostum yang lucu dan juga kreatif. Mungkin ala-ala Harajuku gitu kali ya. Jepang kan identik banget sama Harajuku. Dan parade yang memeriahkan perayaan Halloween ini dilakukan sepanjang 1,5 km di sekitar stasiun GR Kawasaki dan pusat perbelanjaan La Cittadella terdekat. Festival Halloween terbesar di Jepang ini memiliki syarat khusus supaya kalian bisa gabung di dalamnya. Selain harus mengikuti aturan, peserta juga harus membayar terlebih dahulu. Jadi ada HTM-nya nih kalau misalkan mau masuk. Kamu juga bisa menikmati acara kegembiraan, suasana Halloween lainnya seperti parade Halloween Roppongi Hills, Festival Kagurazaka. Aduh, nih lidah-lidah Indonesia emang ya. Kelibet-kelibet ya. Dan juga ada pesta Halloween Futako Tamagawa gitu. Bener-bener kayak Jepang banget ya dari bahasa-bahasa festivalnya ya. Betul. Kemudian setelah Jepang ini ada Rumania. Jadi Halloween itu kan identik dengan tokoh atau cerita menyeramkan. Nah, bicara soal menyeramkan, pasti dong teman-teman di rumah pada inget sama Dracula. Nah, legenda Dracula ini tuh di Rumania memang benar-benar terkenal karena ceritanya yang begitu menyeramkan. Tapi meskipun begitu, banyak banget orang-orang yang datang dari belahan dunia datang ke Rumania itu hanya khusus untuk merayakan hari Halloween di Vlad the Impaler yang diklaim sebagai rumah Vlad Tepes di Kastil Bran, Transilvania, Rumania. Nah, Vlad Tepes atau Vlad III ini adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448 di Rumania. Namanya tuh lebih tersohor dengan sebutan Dracula karena berasal dari julukan sang ayahnya yang bernama Vlad II Dracul. Dracula sendiri tuh sebenarnya artinya adalah sang naga. Namun dalam sejarahnya Dracula tuh sebenarnya bukanlah vampir penghisap darah, melainkan seorang raja berdarah dingin. Selain itu, ada pula tur wisata dan pemandu wisata khusus untuk acara Halloween di kastil milik sang bangsawan tersebut. Nah, kalau misalkan kamu pernah nonton ini ya, Hotel Transylvania. Benar. Nah, itu pernah disebutkan, diceritakan juga bahwa pada satu hari ini ada orang-orang di Rumania ini yang mereka tuh dandan kayak Dracula semuanya. Terus mereka tuh kayak yang
bener-bener festival banget, terus jalanan juga ditutup, Yes. orang-orang pada jualan temanya Dracula itu seru banget sih. Berarti memang kalau Halloween di Rumania ini sebenarnya bisa dibilang bukan hari Halloween tapi hari Dracula gitu Iya, kan iya, ya. iya. Tapi kamu ngebayang nggak Put? Kira-kira nih kalau misalkan ada tradisi kayak gini di Indonesia. Aku juga tadi mikir gitu. Apa ya kira-kira ya selain Dracula ya? Agak serem ya Agak setan-setan serem sih. Indonesia. Kan nggak mungkin kuntilanak day atau pocong day kan nggak Iya, iya. lucu kan? Lucu tapi serem sih Lucu ya. tapi serem, nggak mungkin kita cosplay jadi kuntilanak. Aduh enggak deh. Sebenarnya sih mungkin, tapi aku memilih untuk tidak sih. Untuk tidak ya. Mendingan pakai kostum kucing kali tadi Iya, kucing iya, hitam iya. kayak tadi. Yang cute-cute gemes gitu Bener. lah. Tapi kalau misalkan aku lihat ya di Instagram teman-teman aku yang ngerayain Halloween party Iya. ala-ala gitu ya pesta kostum, kadang-kadang tuh ada juga loh yang pakai kayak seragam SD, Bener. seragam SMP, seragam satpam Dan yang gitu. menurut aku yang paling unik adalah mereka tuh justru cosplay artis Indonesia. Nah. Itu kan kayak hubungannya apa sebetulnya Nah, ya ini sama dia nih. Halloween? Jadi emang di Indonesia sendiri itu masih apa ya? Masih belum ada satu tradisi yang Pakem. bener-bener Pakem. harus dijalankan ya ketika Halloween itu Tapi sendiri. nggak salah juga kalau kita mengambil inspirasi dari tradisi-tradisi negara lain. Bisa Karena kan banget. lagi-lagi yang kita ambil serunya, ngumpul-ngumpulnya. Selama gitu. itu positif, selama itu tidak membawa pengaruh negatif dan juga bikin kita jadi makin bonding sama teman-teman kita, boleh ya diadaptasi enggak? nih dari negara-negara lain. Bener banget, bener banget. Nah, Yes. kayaknya udah cukup ya kita kasih informasi soal Halloween biar teman-teman di rumah pada siap-siap deh buat ngerayain Halloween. Iya dong, dan kita juga bisa nih hunting kostum Halloween bareng nih. Pastinya dong. Dan gak kerasa sekarang kita waktunya untuk pamit undur diri. Benar. Makasih ya buat teman-teman yang udah nontonin kita dari segmen 1 sampai segmen 3 sekarang. Nanti kita janji sama kalian untuk balik lagi ngasih kalian informasi menarik lainnya. Benar. Pastinya cuma di program kesayangan kita Items. Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye guys.